Si paling perdana. Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL, terungkap fakta baru yang mengejutkan. SYL mengakui telah memberikan uang sejumlah 13 miliar rupiah kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Menurut kesaksian yang diberikan, uang tersebut diberikan dalam rangka pemerasan yang diduga melibatkan Firly Bahuri. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Selamat malam Indonesia, berikut adalah fokus utama yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News, edisi Selasa 25 Juni 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut peretasan server PDN tidak boleh terjadi lagi. PDIP sebut belum ada pembicaraan terkait isu pencopotan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Serta dari dunia olahraga, Satria Muda Pertamina sukses bungkam Prawira Bandung di laga lanjutan IBL 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya investigasi atas insiden peretasan server Pusat Data Nasional yang terjadi baru-baru ini. Dalam sebuah pernyataan, beliau meminta agar kejadian serupa tidak boleh terulang di masa depan. Peretasan yang melibatkan serangan cyber ransomware ini pertama kali terdeteksi pada Kamis 20 Juni 2024 dan telah mengganggu operasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ditemui di ASBSD Tangerang, Banten, ia menyampaikan bahwa prioritas utama adalah mengembalikan dan menormalkan keadaan. Ia juga menambahkan bahwa investigasi sedang dilakukan oleh Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta pihak keamanan yang sedang mencari penyebab insiden tersebut. Pemerintah memastikan bahwa langkah antisipasi terus dilakukan untuk melindungi data negara dan masyarakat. Selain itu, Wapres juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk melindungi data penting negara dan masyarakat agar tidak tercecer. Gangguan ini dianggap sebagai pelajaran berharga dan harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengungkap bahwa serangan cyber ini melibatkan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Terdapat juga permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar dari peretas server PDN tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada rencana dari partainya untuk mencopot Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul spekulasi yang berkembang bahwa Hasto akan diganti setelah ia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan apapun terkait penggantian sekjen di PDI Perjuangan. Ia juga menyebut bahwa ia tidak pernah mendengar isu tersebut dan juga tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan di KPK saat ini kepada Hasto Kristianto dan tidak pernah melakukan intervensi. Kita beralih ke kancah politik ibu kota, di mana Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah resmi mengumumkan dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernurnya. Keputusan strategis ini diambil setelah serangkaian pertimbangan yang mendalam dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak di dalam partainya. Presiden PKS Ahmad Saiku dalam pernyataannya di Sekolah Kepemimpinan Partai PKS menegaskan bahwa Anies dan Sohibul merupakan pilihan yang tepat untuk memimpin Jakarta ke depan.
Pengumuman ini menandai langkah baru dalam dinamika politik Jakarta, di mana Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 kembali dipercaya untuk maju dalam konsentrasi Pilkada Jakarta 2024. Anies yang memiliki rekam jejak kepemimpinan di eksekutif diharapkan dapat membawa perubahan dan inovasi bagi warga Jakarta. Sohibul Iman yang pernah memimpin PKS pada periode 2015 hingga tahun 2020 dikenal memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni untuk mendampingi Anies. Keduanya diharapkan dapat membentuk sinergi yang kuat dalam memajukan ibu kota. PKS telah mendengarkan aspirasi dari beberapa dewan pimpinan wilayah, tokoh ulama, habaib, tokoh lintas agama, para agamawan, cendekiawan, serta masyarakat DKI Jakarta dalam proses pengambilan keputusan ini. Ahmad Saiku juga menambahkan bahwa aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun legislatif, rekam jejak yang terlihat baik, memiliki kredibilitas dan kapasitas. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kita beralih ke dunia internasional, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Raja Abdullah II dari Yordania baru-baru ini mendesak Israel untuk mencabut sebuah pembatasan pengiriman bantuan ke Gaza. Kedua pemimpin tersebut menegaskan pentingnya mengakhiri krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Sebelumnya, badan-badan PBB telah berulang kali memperingatkan akan adanya kekurangan pasokan penting di Gaza yang diperburuk oleh pembatasan akses yang dilakukan oleh pasukan Israel melalui jalur darat. Penutupan persimpangan utama jalur Rafah dengan Mesir sejak pasukan Israel merebut wilayah Palestina pada awal Mei juga menambah kesulitan bagi penduduk Gaza. Di Istana Elysee, Macron dan Abdullah II menegaskan kembali perlunya gencatan senjata abadi. Dan di Istana Elysee, Macron dan Abdullah II menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera dan abadi di Gaza. Mereka juga menyerukan pembebasan semua sandera, termasuk 2 warga negara Prancis yang saat ini ditahan. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di tepi barat dan mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel. Mereka juga sepakat untuk terus bekerja sama dalam mencari solusi terhadap perang ini berdasarkan solusi 2 negara. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Palestina disambut baik dan kedua pemimpin tersebut menyuruhkan agar reformasi tersebut untuk dilanjutkan. Mengacu pada meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon, Macron dan Abdullah II memperingatkan terhadap kebakaran besar yang akan menjadi bencana besar dari wilayah tersebut. Kedua pemimpin tersebut juga mengulangi seruan mereka kepada semua pihak untuk bertanggung jawab dan menahan diri. Kita masuk ke segmen salam olahraga, di mana Satria Muda Pertamina taklukan juara IBL 2023 Prawira Harum Bandung di Gor Citra Arena Bandung pada Minggu. Diwarnai ejected pemain impor SM Reynaldo Garcia Zamora, tim asuhan Yobe Sondak tetap berhasil memenangkan permainan. Kevin Christopher Manoy melaporkannya untuk Anda. Satria Muda Pertamina berhasil comeback sekaligus membalas kekalahan atas Prawira Harum Bandung pada pertandingan lanjutan IBL 2024. Duel Prawira Bandung kontra Satria Muda berlangsung sengit pada Minggu di Gor Citra Arena Bandung. Laga diwarnai ejectednya Reynaldo Garcia Zamora sedari kuarter pertama yang menjadi kerugian bagi tim tamu Satria Muda. Sempat memimpin di 3 kuarter awal, Prawira harus menyerah pada detik akhir dengan skor tipis 97-98. Pemain asal Ukraina, Artem Pustovi tampil gemilang menyumbang 26 poin, menjadi penentu kemenangan Satria Muda karena bisa memanfaatkan 10 poin free throw dari 12 kali percobaan. Pemain center bertinggi lebih dari 2 meter ini bisa melakukannya di bawah bayang-bayang fallout. Dengan cerdik, Pustovi mengontrol emosi dalam permainannya hingga bisa bertarung hingga akhir.
Jalannya pertandingan kuarter pertama sudah berlangsung panas. Satria Muda unggul 15-8 berkat aksi dari Zamora. Akan tetapi roster kelahiran Havana, Kuba terlibat ketegangan dengan Mr. MVP Brandon Francis yang membuatnya harus keluar dari pertandingan. Prawira bisa mengatasi ketertinggalan dan unggul tipis 29-28 di kuarter awal. Pada kuarter kedua, Yuda Saputra unjuk kebolehan dalam melakukan tembakan 3 angka. Antonio Hester begitu kuat di pen area, keunggulan 52-47 bisa didapatkan Prawira. Pada kuarter ketiga, SM tampil di bawah standar. Sang kapten Arki Wisnu technical foul mengakhiri game lebih dini. SM masih tertinggal 6-6-7-9. Pada kuarter terakhir, pemain anyar Elgin Rashad Cook bisa memanfaatkan kesalahan Prawira yang banyak melakukan turnover. Titik baliknya ketika Brandon gagal 2 kali free throw, ia tidak bisa memanfaatkan momentum untuk unggul dalam poin kritis 97-96 saling mengejar poin. Hasil pertandingan ini membuat Satria Muda masih 8 pertandingan tak terkalahkan setelah terjadi pergantian pelatih yang mana Yobel Sondak kembali didapuk menjadi pelatih kepala. Dari Jakarta, Kevin Mane melaporkan untuk DNP News. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Sebelum itu, mari kita simak kata perenungan dari Master Cheng-nya. Dengan berlapang dada, segala kerisauan akan hilang dengan sendirinya. If you broaden your mind, you will naturally stop worrying. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di kanal YouTube DNP Media Network. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.tmnetwork.my.id. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam Indonesia.